Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan-Mu tercurah pada bibir-Mu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedang-Mu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagungan-Mu dan semarak-Mu. Dalam semarak-Mu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kanan-Mu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panah-Mu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kaki-Mu. Tahta-Mu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan sedengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu. Untuk seterusnya dan selamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 45. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini ditulis untuk pernikahan raja. Dan ini adalah simbol dari Mesias. Menunjukkan kita kepada Yesus Kristus, sang mempelai laki-laki, kerajaan sorga. Ayat 2 dan 3 tentang keindahannya. Ketika Tuhan Yesus ada di sorga, dicatat di dalam Yesaya 53 ayat 2, ia tidak tampan. Tetapi karakternya sangat indah. Kata-kata dan pekerjaannya membuat orang mencintainya. 1 Petrus 1 ayat 8. Selanjutnya di ayat 4-6 mengenai pertempuran-pertempurannya. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Tapi ia juga sebagai seorang pahlawan yang mengalahkan iblis. Kolose 2 ayat 15. Tuhan Yesus telah melakukannya. Dan hari ini saya dan saudara, anak-anak Tuhan, duta besar kerajaan Allah, agen representasi kehadirannya, harus melakukannya juga.
mempraktekkan kebenaran, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kebajikan. Supaya orang lain boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Suatu hari Tuhan akan datang untuk menaklukkan semua kerajaan di dunia. Wahyu 11 ayat 15. Ayat 7 sampai 10 mengenai karunia-Nya. Siapa yang memiliki tahta abadi, tongkat kebenaran, kegembiraan, keharuman kasih karunia, dan kemuliaan? Jika bukan Tuhan, bila kita mengenal sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Ia adalah Raja kita, maka Alkitab katakan kita akan turut memiliki semua karunia-Nya, sifat-sifat karakternya kita akan miliki. Tujuannya bukan untuk kehebatan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 10 sampai 17 mengenai mempelainya. Ini gambaran tentang jemaat Tuhan. Efesus 5 ayat 25. Semua orang yang telah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus adalah gambaran mempelainya. Mempelai laki-laki sudah siap, yaitu Yesus Kristus. Para pembantunya sudah siap, dan mempelai perempuan gereja Tuhan dibawa kepada Raja dengan sukacita. Alangkah indahnya suasana pernikahan itu. Ditulis dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 10. Ini gambaran pertemuan kita dengan Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan, apakah kita menanti-nantikan untuk berada dalam situasi hidup bersama Tuhan, di mana tidak ada susah dan air mata? Sebagai mempelai sorgawi yang siap sedia. Sebab itu saudara, sementara Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, mari kita sungguh-sungguh berjaga-jaga, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, supaya kalau Tuhan datang tiba-tiba, saya dan saudara siap sedia menyongsong Tuhan mempelai sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.